Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Vini, dalam mata kuliah Bisnis dan Kewirausahaan Laboratorium. Dan kita sudah masuk ke minggu kedua. Untuk topik minggu kedua ini adalah pendekatan tentang konsep kewirausahaan. Oke, mari kita pelajari sama-sama. Konsep tentang kewirausahaan. Apa sih sebenarnya kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk melihat atau menciptakan peluang dan merubah peluang tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Jadi seorang wirausaha di sini adalah seseorang yang menemukan sebuah celah untuk berusaha atau melakukan sesuatu yang pada akhirnya adalah mempunyai nilai ekonomis atau menghasilkan uang. Prawiro Kusumo mengatakan bahwa wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Jadi, oleh karena itu jelas wirausaha adalah seseorang yang mengupayakan sesuatu untuk mendapatkan hasil berupa uang. Nah, berikutnya adalah tipe-tipe seorang wirausaha. Ada 10 macam jenis wirausaha di sini. Yang pertama adalah the improver, yang kedua adalah the advisor, yang ketiga adalah the superstar, yang keempat adalah artist, yang kelima the visionary, yang keenam analyst, yang ketujuh fireball, yang kedelapan hero, kesembilan the healer, dan yang ke-10 adalah friendly. Dan kita akan mengupas tentang tipe-tipe wirausaha ini berikutnya. Fungsi seorang wirausaha. Yang pertama, tugasnya adalah mengusahakan inovasi-inovasi yang baru. Yang kedua, membuka pasaran baru. Di sini maksudnya adalah mereka harus menemukan konsumen yang berpeluang untuk mengkonsumsi usaha yang dia ciptakan. Karena usaha ini apabila berupa sebuah inovasi yang baru, tentu saja konsumennya adalah konsumen-konsumen baru yang sebelumnya mungkin konsumen tersebut tidak membutuhkan apa yang kita produksi, baik produk maupun jasa, lalu merubah mereka menjadi membutuhkan hal tersebut. Yang ketiga, memasuki usaha-usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain. Nah, lagi-lagi di sini adalah menemukan peluang yang mungkin orang lain belum pikirkan sebelumnya. Yang keempat adalah memulai produksi jenis barang dan jasa yang baru. Karena banyak sekali di masa pandemi ini atau di masa sekarang-sekarang ini ditemukan banyak sekali jenis-jenis barang atau jasa yang baru, tipenya yang sebelumnya kita tidak pikirkan, tapi ternyata sangat membantu dalam proses kehidupan manusia. Nah, inilah adalah fungsi seorang wirausaha itu. Selain mereka membuat sebuah inovasi-inovasi yang baru untuk mendapatkan konsumen, mereka juga harus memproduksi barang-barang yang baru. Nah, di masa pandemi ini, hampir semua orang mengalami kesulitan. Dan untuk tahun pertama masa pandemi, tahun 2020, hampir semua bisnis mengalami kerugian, kesulitan, dan sangat sulit untuk bangsa ini untuk memutar laju perekonomiannya lagi. Namun, seorang wirausaha adalah kunci di dalam pergerakan ekonomi nasional. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang peran wirausaha sebagai penggerak pembangunan nasional. Yang pertama, wirausaha berusaha mengurangi pengangguran. Jelas apabila muncul usaha yang baru, maka akan menyerap tenaga kerja yang baru juga. Jadi para sarjana, para lulusan SMA, mereka bisa mendapatkan peluang untuk bekerja apabila tumbuh usaha-usaha yang baru yang bermunculan. Yang kedua, wirausaha berusaha mengurangi ketegangan sosial. Tentu saja di masa pandemi maupun sebelumnya ada banyak sekali kesenjangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu terjadi di belahan dunia manapun, terutama di dunia negara-negara dunia ketiga. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, ketegangan sosialnya sangat tinggi. Apalagi memicu munculnya kriminalitas karena setiap orang akan melihat kekayaan-kekayaan orang-orang yang
seperti public figure misalnya. Kita melihat bahwa Raffi Ahmad itu Lamborghini-nya aja ada beberapa, hampir semuanya juga special edition yang harganya sangat-sangat tidak masuk akal menurut saya. Begitu juga dengan Atta Halilintar. Dalam momen apapun dia memberi hadiah berupa mobil yang harganya sangat-sangat tinggi. Nah, ketika sudut pandang kita adalah sudut pandang bahwa ada kalangan yang sangat-sangat kaya, maka di situ ketegangan akan muncul karena berita-berita tersebut atau tayangan tersebut dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan ketika masyarakat tingkat bawah melihat situasi tersebut, maka akan memicu ketegangan dalam diri mereka. Wirausaha di sini berupaya bahwa ketika mereka memulai sebuah usaha baru, ketika mereka memberi lapangan pekerjaan, ketika mereka memberikan hal-hal kreatif yang baru di masyarakat dan masyarakat bisa mengikutinya, maka ketegangan sosial tersebut akan berkurang. Jadi masyarakat akan lebih senang dengan membeli franchise minuman-minuman kekinian daripada mereka di rumah nonton TV dan melihat orang-orang yang kaya. Nah, di sini peran wirausaha sangat membantu pemerintah dalam mengurangi ketegangan sosial di masyarakat. Jadi seolah-olah wirausaha itu memberikan kesibukan baru. Tidak hanya membuat masyarakat menjadi penonton, tapi menjadi pelaku usaha. Wirausaha berusaha meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya. Nah, ketika kita membangun sebuah usaha, otomatis akan berdampak pada lingkungan sekitar kita. Apa contoh kecilnya? Misalnya, ketika seorang membuat usaha konveksi, misalnya mereka memproduksi baju-baju piyama atau baju-baju tidur, daster-daster, itu bukan barang baru, tapi dijual belikan dengan cara yang baru, misalnya dengan online dan meraih pasar-pasar di luar pulau, sehingga produksinya terus-menerus dan otomatis mereka akan mempekerjakan orang-orang di lingkungan sekitar mereka untuk yang tadinya nggak bisa menjahit sama sekali sampai pengen belajar menjahit dan akhirnya ikut menjadi penjahit di konveksi tersebut, dan hal ini sangat-sangat membantu masyarakat. Yang keempat, wirausaha berusaha memajukan perekonomian bangsa dan negara. Tentu saja mereka sangat berarti di sini karena roda-roda kecil perekonomian itu berputar kembali ketika orang mulai menjadi wirausahawan. Misalnya contohnya kalau kalian melihat di lingkungan sekitar spot-spot seperti alun-alun, banyak sekali pengusaha kecil-kecil jualan minuman, jualan makanan kecil, atau mereka menyewakan permainan untuk anak-anak. Di situ kita melihat dari pergerakan kecil perekonomian itu akan berdampak besar. Apabila ketika kita ke alun-alun, kita hanya melihat sekitar 20 orangan punya usaha. Ada yang jual pecel lele, ada yang jual gulali, ada yang jual sate. Sekitar 20-30 orang. Tapi ketika di setiap alun-alun ada 30 orang dan setiap kota di bangsa Indonesia ini memiliki alun-alun dan yang bekerja sebegitu banyak jumlah orangnya, coba bayangkan ada berapa ribu orang yang sudah memutar roda perekonomian, dan itu berdampak sangat besar terhadap perekonomian bangsa dan negara. Wirausaha berusaha memperkecil sifat ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Oh, tentu saja. Saya punya teman, kalau saya boleh bercerita, di Semarang, namanya Mbak Wina. Mbak Wina itu dulu seorang desainer pakaian dan saya mengenal dia ketika kami berada di komunitas desainer, fashion designer. Lalu ketika dia harus mengikuti dia harus mengikuti suaminya untuk pindah tugas ke Semarang, dia harus meninggalkan Jakarta, meninggalkan butiknya, meninggalkan konsumennya, karena buat dia suaminya adalah segalanya. Karena mereka tidak memiliki anak setelah 25 tahun menikah, jadi dia menganggap bahwa partner satu-satunya dalam hidup adalah suaminya. Jadi ketika suaminya pindah tugas, dia mengikuti. Lalu ketika di Semarang, dia melihat bahwa apa sih yang potensi masyarakat yang ada di sini. Ternyata di sana ada beberapa perajin batik dan perajin kulit. Nah, kulit asli. Nah, akhirnya dia mulai mencoba mendesain tas. Karena dia selalu berada di dunia perdesainan fashion, jadi dulu dia mendesain kebaya pengantin, tapi setelah di Semarang dia menjadi seorang produsen tas kulit dalam negeri dengan motif-motif batik. Dan hasilnya sangat bagus, saya rasa nggak kalah dengan Gucci, Chanel yang harganya miliaran. Saya rasa seandainya saja Maya Estianty, seandainya aja
Amanda Manopo atau artis-artis Luna Maya itu membeli produk-produk dalam negeri, mereka akan saving a lot of money. Jadi mereka akan bisa saving money mereka daripada membeli tas Chanel Special Edition dengan harga 2 miliar. Lebih baik mereka membeli tas produksi dalam negeri, bisa dapat entah berapa kontainer, karena nilainya miliaran. Dan tas Mbak Wina ini sudah dengan kulit asli, itu harganya sekitar 1.200.000, ada yang 700, ada yang 800. Untuk kita itu sudah mahal, tapi saya rasa untuk artis-artis sekelas Maya Estianty, saya rasa itu nominal yang sangat kecil. Mereka bisa menggunakan uang itu untuk membuat sebuah usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak sekali orang. Nah, di sini kenapa wirausaha bisa bisa memperkecil sifat ketergantungan? Karena apa? Kita nggak akan lagi perlu barang-barang bagus dari luar. Konveksi di Indonesia yang meng-create baju-baju itu pun juga sudah sangat banyak dan sangat bagus juga, daripada kita harus mengimpor baju-baju dari China atau peralatan-peralatan dari China. Saya rasa di Indonesia pun memiliki produsen-produsen yang bagus. Jadi ini bisa sangat membantu memperkecil kita untuk mendapatkan bantuan luar negeri, karena bantuan luar negeri itu bisa berupa apa aja. Dan mereka selalu memiliki syarat. Apabila kita meminjam uang dari IMF atau Bank Dunia, maka mereka memiliki syarat bahwa kita harus melakukan kegiatan ekspor dengan nilai sekian supaya mereka bisa saling membantu. Nah, selalu ada ketergantungan. Nah, ketika kita sudah mandiri sebagai sebuah bangsa, kita bisa memproduksi barang-barang produksi dalam negeri dengan kualitas yang baik, maka akan sangat memperkecil ketergantungan kita terhadap bantuan luar negeri. Yang terakhir, wirausaha berusaha memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat terhadap produk dan adanya jasa. Jadi, ketika wirausaha sudah mulai bergerak semuanya, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, baik dalam hal produk maupun jasa. Kalau saya bisa cerita, ketika saya kuliah, di sela waktu saya kuliah di Australia, saya bekerja di IKEA. IKEA adalah sebuah supermarket untuk kebutuhan rumah tangga, jadi lemari, panci, penggorengan, terus spring bed, terus bed cover dan lain sebagainya. Jadi supermarket khusus untuk barang-barang peralatan rumah tangga. Dan waktu itu saya berada di kitchen section. Kitchen section adalah bagian yang menjual barang-barang untuk dapur. Dan ketika saya lagi beres-beres tuh, saya lagi stocking, masukin stok baru, saya tuh baru perhatiin bahwa ternyata mereka jual bolam lampu, itu tulisannya made in Indonesia. Terus mereka jual penggorengan, itu tulisannya di balik pancinya, itu di balik wajahnya itu tulisannya made in Indonesia. Dan ada beberapa produk yang lain made in Indonesia, made in Bangladesh, Vietnam, Suriname. Nah, jadi IKEA ini perusahaan yang membeli barang-barang dari produk dari barang-barang negara dunia ketiga dan membantu meningkatkan perekonomian mereka. Jadi kalau dipikir-pikir, sebenarnya kan kita nggak perlu tuh impor dari bangsa lain, karena kita semua memiliki kemampuan untuk memproduksi barang tersebut. Apa yang bisa dihasilkan Cina dan kita nggak bisa? Pasti bisa. Motor sekarang kita sudah mulai menginstal sendiri motor-motor kita. Mobil kita sudah punya mobil buatan kita sendiri. Jadi dalam hal teknologi secanggih apapun, saya rasa Indonesia mampu. Oleh karena itu, ketika para wirausaha mulai bergerak, kita memutar otak, kita sebagai generasi muda memutar otak untuk meng-create sebuah produk atau jasa yang baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu saja masalah perekonomian bangsa ini akan terselesaikan. Nah, dari situ kita melihat bahwa wirausaha atau personalnya kita bisa sebut pengusaha. Pengusaha sukses adalah seseorang yang memiliki tekad yang sangat tinggi, jeli dalam melihat peluang, kreatif, inovatif, berkomitmen dan berani melangkah untuk mendapatkan sesuatu, juga mampu merealisasikan ide-ide dia untuk dijadikan kenyataan. Jadi tidak hanya sekadar dihayalkan. Nah, di sini kita bisa tangkap bahwa pengusaha adalah
seseorang yang create their dreams comes true. Jadi menjadikan mimpi mereka menjadi sebuah kenyataan. Nah, itu tidak mustahil. Sekarang kalian hidup di dalam masa yang sangat-sangat dimudahkan. Ketika kalian butuh kredit, ada bank yang siap memberi kredit, kita tidak perlu nungguin warisan orang tua, atau kalian dibantu dalam mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai wirausaha. Bahkan sekarang ada aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk membuat studi kelayakan bisnis, atau kalian membuat proposal dan lain sebagainya. Kalian ada di zaman era YouTube yang kalian bisa nemuin apa saja. Bahkan Bu Vini pun untuk melakukan perkuliahan online pun banyak sekali belajar dari orang-orang di YouTube bagaimana cara memberikan perkuliahan yang efektif dan efisien, yang tidak memakan waktu lama, juga memperkecil beban seorang dosen dalam mentransfer ilmu ke kalian supaya tidak membosankan, dan kalian juga tidak bosan dengan apa yang diajarkan. Oleh karena itu video-video ini muncul karena Bu Vini anggap ini lebih efektif daripada dan kalian bisa melihatnya kapan aja, bisa sambil di mobil, ketika kalian jalan sama keluarga. Nah, akhirnya muncullah ide untuk membuat video ini. Jadi kalian harus menjadi bagian dari menjadi bagian atau muncul menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Kalian akan sangat berjasa untuk bangsa ini, kalian berjasa untuk diri kalian sendiri, berjasa untuk keluarga kalian. Karena kita tidak hanya menghayal untuk bisa punya mobil mewah seperti Raffi Ahmad, tapi kita bisa benar-benar beli, dan that is not impossible. Nah, berikut ini adalah karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama jelas harus kreatif dan inovatif. Yang kedua berani mengambil risiko. Yang ketiga tidak mudah putus asa. Yang keempat berani bersaing. Yang kelima tidak tahu malu. Tapi tidak tahu malu di sini dalam konteks bahwa kalian harus keluar, memunculkan diri kalian dan menunjukkan pada orang lain bahwa kalian memiliki satu produk mereka, baik itu barang maupun jasa, dan kalian tidak boleh malu menawarkan. Dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan, supel, jadi mulailah bicara, mulailah membuka mulut kalian, and standing for yourself. Jadi mulai berdiri untuk diri kalian sendiri. Yang ketujuh, aktif. Tentu saja aktif dalam belajar, aktif dalam mendengarkan orang lain, aktif dalam melihat peluang, aktif dalam mengikuti perkembangan perekonomian, mengikuti perkembangan politik di Indonesia. Jadi aktif dalam hal apapun supaya kalian bisa menjadi seorang wirausaha yang sempurna dengan wawasan yang lengkap. Tekun, tentu saja kita sudah aktif, tentu ketika kita masuk dalam bisnis kita maka kita harus tekun, jangan mudah putus asa. Yang kesembilan, low profile. Nah, tidak ada orang sukses yang kita bisa bilang benar-benar sukses kalau mereka tidak bisa menjaga attitude mereka sebagai seorang pengusaha. Attitude di sini berkaitan dengan sikap seseorang dalam menjalani hidup. Jadi, saran ibu, sekaya apapun kamu, sesukses apapun kamu, jangan pernah berubah menjadi pribadi yang lebih buruk. Jangan pernah berubah menjadi pribadi yang sombong, jangan pernah berubah menjadi pribadi yang takabur, tapi kita tetap low profile. Karena dengan low profile, kita bisa belajar banyak hal. Jadi, ibu kalau pernah bilang, mungkin kita harus pura-pura bodoh untuk jadi pintar. Jangan pura-pura pintar, nanti kalian jadi terlihat bodoh. Jadi Bu Vini adalah dosen paling muda mungkin ya di prodi manajemen. Ketika pertama kali Bu Vini datang, teman-teman Bu Vini sangat melihat, oh kok kayaknya wow banget nih, lulusan luar negeri, lulusan UGM. Tapi Bu Vini tidak mau menjadi orang yang tinggi hati, karena untuk bekerja sebagai seorang dosen, Bu Vini pengalamannya 0. Jadi ketika datang, Bu Vini menjadi seorang yang sangat nol, merasa dirinya nol. Jadi dari situ saya belajar banyak dari para senior, belajar bagaimana bimbingan, bagaimana
mengusulkan judul skripsi, terus skripsi yang seperti apa yang menarik, terus bagaimana melayani mahasiswa dengan baik, bagaimana tidak menjaga jarak antara guru dengan murid, dan apa yang harus dilakukan. Banyak sekali belajar dari orang-orang di lingkungan tempat kerja. Oleh karena itu, memiliki karakter seorang wirausaha yang baik kalau tidak disertai dengan low profile juga tidak akan menjadi sempurna. Nah, kita berkaitan dengan attitude, maka seorang pengusaha atau kewirausahawan harus memiliki nilai-nilai yang mulia. Salah satunya adalah, yang pertama adalah percaya diri. Jadi PD itu mungkin buat kalian sepele, nggak perlulah, kita masih bisa kok berdiri di belakang orang lain atau berdiri di belakang orang tua kita. Nggak perlu PD sekarang. Tapi kalau Bu Vini bilang, jangan pernah menunda untuk jadi PD. PD itu harus dimulai kapanpun, sedini mungkin. Bu Vini mengajarkan anak-anak saya baru umur 10-11 tahun untuk memiliki rasa percaya diri, karena dengan itu mereka jauh dari bullying di sekolah. Jadi ketika mereka dibully atau ketika kalian diserang, ketika kalian memiliki rasa percaya diri, maka kalian akan berdiri tegak, paling tidak untuk diri kalian sendiri. Jadi di sini rasa percaya diri harus benar-benar dipupuk sedini mungkin. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Dan seseorang memiliki komitmen terhadap tugas, maka mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi tugas harus dikerjakan dengan baik, dengan kreatif, dengan sempurna, maka kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ketiga, keberanian mengambil resiko. Taking a risk is always happen in life. Jadi dalam hidup pun, nggak usah dalam berwirausaha, kita selalu mengambil resiko. Kalian pacaran pun, nembak cewek atau pacaran sama cowok pun, kita tetap di situ ambil resiko. Resikonya harus disadari bahwa tidak mungkin orang yang saya cintai ini sempurna seperti yang saya harapkan. Jadi harus siap ketika dia melakukan kesalahan, saya bisa menerimanya karena saya juga bukan orang yang sempurna. Nah, begitu juga dalam berusaha, dalam melakukan usaha. Kita harus sadari bahwa kita masih kurang banyak ilmunya, kita masih kurang banyak pengalamannya. Jadi, tentu saja risiko pasti ada, dan itu besar. Buat risiko terburuk itu seolah-olah prosentasenya lebih besar daripada risiko yang baik. Jadi kita harus siap menerima keadaan itu. Nah, ketika keadaan yang tidak kita inginkan itu terjadi, kita harus siap untuk menanggulanginya. Ketika kita rasanya siap menerima resiko, maka ketika hal buruk itu terjadi, kita akan lebih siap daripada ketika kita tidak mau mengambil resiko. Kita tidak mau, pokoknya bisnis ini harus jadi, harus sukses, harus berkembang, harus profitnya tinggi. Ketika 1-2 hal muncul mengganggu usaha kalian nggak siap. Ada frustasi, menyerah, akhirnya tutup. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti ini hanya karena kalian tidak siap mengambil resiko. Kepemimpinan. Nah, leadership itu juga tidak ada yang bawaan lahir. Kalian tidak mungkin lahir dengan kemampuan bisa memimpin sebuah organisasi, instansi, atau memimpin anak buah. Enggak. Kepemimpinan itu hal yang sangat bisa dipelajari. Jadi belajar memimpin, belajar bijaksana, belajar mendengarkan setiap permasalahan dari 2 sisi. Tidak hanya dilapori karyawan ini, Pak itu tuh dia tuh datang telat terus, gini. Kalian lihat dulu, amati dulu. Oh, apa benar dia melakukan kesalahan itu? Kalau dia datang terlambat karena dia baru saja melahirkan, punya bayi, akhirnya dia sedikit terlambat, tapi pekerjaannya lebih cepat selesai dan selesai dengan lebih baik daripada yang lapor tadi. Karena apa? Karena dia sadar, aku harus pulang ngurusin anakku, jadi kerjaanku harus selesai. Dan dia kerjakan sebaik mungkin supaya nggak ada komplain dari atasan. Nah, apa iya kalian akan memberikan sanksi ataupun punishment kepada karyawan yang dia tahu kelemahannya tapi dia menutupi kelemahannya itu dengan kelebihan-kelebihannya? Atau hanya yang sekedar ngomong, sekedar diselesain besok, atau yang seperti itu? Makanya biasakan melihat dari 2 sisi. Kepemimpinan itu adalah tugas yang mulia, tugas yang harus kita emban dengan sungguh-sungguh, dan jangan sampai menyakiti hati orang lain tapi pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Yang kelima adalah berorientasi ke masa depan. Jadi seorang pengusaha visinya harus ke depan. Jangan visinya cuman mendapatkan profit jangka pendek aja.
karena usaha itu harus langgeng, kalau bisa selama-lamanya, bisa diwariskan ke anak-anak kita, diwariskan lagi ke cucu kita, seperti yang terjadi pada PT Jarum atau PT-PT yang sudah bergerak lama, Mbak BCA, terus banyak sekali perusahaan-perusahaan yang diwariskan turun-temurun. Sido muncul, itu juga diwariskan turun-temurun. Jadi harus berorientasi pada masa depan, tidak hanya untuk keuntungan sekarang dan tidak berkembang lagi berikutnya, atau ketika tren muncul rame-rame nih pada buka usaha yang sama, tapi habis itu berguguran. Jadi inovasi pun jangan kalian melakukan pekerjaan atau memilih produk-produk yang sifatnya hanya musiman. Jadi harus benar-benar jeli dengan inovasi yang akan kita buat, karena usaha tersebut harus berjalan lama. Jangan pernah berpikir, nggak apa-apa, nanti sebosennya masyarakat, habis itu kalau mereka udah bosen, udah sepi, saya ganti usaha baru lagi. Jangan berpikir seperti itu. Jadi pilihlah jenis usaha yang produknya langgeng atau tidak lekang dimakan masa. Keoriginalan atau keaslian, harus kreatif dan inovatif. Jadi harus orisinil, jangan menjiplak produk orang, jangan ikut-ikutan produk orang. Kalau bisa ciptain makanan sendiri. Dulu ketika berkembang ayam geprek tuh hampir semua orang jual ayam geprek. Ketika berkembang es kepal Milo, semua orang jualan es kepal Milo. Ketika orang jualan minuman kekinian, semuanya jualan minuman kekinian. Begitu juga dengan Seblak dan teman-temannya. Tapi kalian harus ingat bahwa tetap di sini bakso bakar atau pentol itu tetap bisnis yang sepanjang masa. Ngerti maksudnya Ibu? Jadi pilih makanan yang orang bisa terima di masa apapun, tidak hanya yang tren. Jadi hal ini sangat penting. Begitu juga dalam melakukan bisnis laboratorium. Kalian jangan jadi pengusaha laboratorium yang membosankan. Kalian harus punya inovasi. Jangan bersembunyi di balik, Bu, pekerjaan kita kan ya itu-itu aja. Oh enggak. Kalian sangat punya peluang untuk berinovasi. Nah, tahapan atau proses dalam menjadi seorang wirausaha ada 4. Yang pertama adalah memulai. Memulai ini ya dimulai dari mencari ide. Jadi jangan langsung melihat orang, mengcopy, terus kita langsung mulai. Enggak. Idenya dulu difikirkan, ditelaah, dianalisa, dibayangkan dulu kira-kira bagaimana, pikirkan resikonya, dan ketika semua sudah matang baru kita ke tahap melaksanakan. Dalam melaksanakan ini tentu saja banyak sekali godaan, gangguan, atau kendala. Be ready for it, jadi harus siap dengan kendala-kendala tersebut. Yang ketiga, ketika bisnis sudah berjalan baik, kalian akan berada pada level mempertahankan, jangan buru-buru mengembangkan. Mempertahankan itu bisa dalam waktu lama, membuat orang percaya dulu dan menambah jumlah kepercayaan orang yang percaya pada kita. Juga tetap konsisten, menjaga kualitas, jangan buru-buru mengembangkan. Nah, ketika kita sudah eksis, sudah bertahan untuk usia beberapa tahun, setelah itu baru kita mengembangkan untuk mencegah kejenuhan yang ada di masyarakat. Jadi dengan hal-hal baru, dulu lab itu tidak ada home service, sekarang sudah ada home service. Oh oke, home service-nya apa sih? Orang-orang itu sekedar ini. Oke, kita akan home service dengan pelayanan yang lebih baik lagi. Kita punya mobil untuk ini, atau kita bahkan punya ambulan untuk nambah penghasilan laboratorium. Jadi kita punya unit ambulan yang kita bisa perbantukan ketika orang membutuhkan ambulan untuk pasien yang mungkin nelpon ke rumah sakit ambulannya full. Nah, dari persewaan ambulan kita juga mendapatkan profit juga. Atau kita bisa menambah profit dengan menambah jenis pelayanan-pelayanan baru, misalnya khusus untuk anak, laboratorium khusus untuk anak, atau menambahkan peralatan baru, atau bekerja sama dengan institusi lain untuk menambah jumlah customer. Kalian bisa saja bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tes kesehatan.
kita guide mereka, kita kasih presentasi yang bagus, kita kasih harga yang bagus, dan akhirnya bisa bekerja sama dengan kalian. Dan setiap kali mereka melakukan rekrutmen untuk wilayah itu, maka calon karyawan itu harus memeriksakannya kesehatannya ke kalian. Nah, itulah tahapan dalam kewirausahaan, ada memulai, melaksanakan, mempertahankan, dan mengembangkan. Tolong kalau kalian jadi wirausaha, dijalani dengan baik, jangan buru-buru. Semua butuh proses dan nikmati prosesnya. Nah, kompetensi seorang wirausaha. Yang pertama, knowing your business. Kamu adalah orang yang harus mengenal bisnismu itu sendiri. Jadi jangan pernah melemparkan bisnis itu ke orang lain dan kalian hanya terima profitnya. No, never be in that way ya. Jadi kalau kalian punya restoran, ya kalian harus yang bisa masak. Kalian harus yang pegang resepnya. Kalian harus orang yang meramu bumbunya. Bukan kalian punya uang lalu menyewa seorang koki untuk menjalankan usaha kita. Nanti suatu saat koki itu pengen mandiri, dia keluar, dia buka restorannya sendiri, maka dia akan jadi kompetitor kita. Dan kita nggak bisa bertahan lagi karena kita harus ganti koki lain dan mungkin rasanya tidak sama dengan sebelumnya, maka kita akan mengecewakan pelanggan. Jadi orang yang bisa masak ketika kalian punya bisnis restoran ya harus kalian sendiri. Jangan pernah bisnis kuliner kalau kalian nggak bisa masak atau nggak ngerti tentang kuliner. Yang kedua, knowing the basic business management. Jadi inilah kenapa kalian harus belajar bisnis dan kewirausahaan laboratorium, karena you are the only person that understand what is the basic business management. Jadi dasar-dasar manajemen di dalam perusahaan kalian harus kalian sendiri yang menguasai, tidak boleh menyerahkan pada orang lain. Karena bolak-balik itu tadi. Ketika seorang artis juga seorang pengusaha, tidak menguasai bagaimana harus menjalin hubungan dengan production house, mereka tidak bisa menjalin hubungan dengan pihak pertelevisian, maka dan biasanya ngelemparin tugas aja itu ke si manajer, maka ketika manajernya berbuat curang, bawa lari uang kalian, maka kalian akan kalang kabut. Kalian yang orang yang akan sangat dirugikan. Jadi oleh karena itu, berusaha dalam bidang apapun, kalian harus tahu dasar-dasar bisnis manajemen. Having proper attitude, sudah Ibu singgung sebelumnya, you must have a proper attitude atau harus memiliki sikap yang baik sebagai seorang manusia. Karena kita pada dasarnya diciptakan baik oleh Tuhan, jadi ya harus baik. Kalian harus murah hati, kalian harus sabar, kalian harus adil terhadap karyawan, kalian harus jitu, dan kalian harus bersikap baik kepada siapapun, entah karyawan, bawahan, atasan, penanam modal, atau siapapun, pihak pemerintah. Kalau kalian harus mengurus perizinan dan lain-lain, harus punya attitude yang baik. Kalau tidak, kalian akan rugi sendiri. Having adequate capital, jadi harus punya modal yang cukup. Cukup itu cenderung sisa. Jangan kalian punya uang 500 juta, bangun usaha senilai 500 juta. Habis kalian. Karena apa? Kalian nggak punya saving money untuk kalian hidup, makan. Kalian nggak punya saving money untuk membayar karyawan di usaha kalian itu di bulan-bulan pertama. Ketika kalian belum mencapai profit, tentu saja akan kesulitan membayar karyawan. Jadi ketika kalian punya uang 500 juta, pastikan kalian membuka usaha yang senilai 200 sampai 250 juta. Jadi kalian masih punya saving 250 juta. In case kalau kalian butuh sesuatu atau keluarga kalian sakit. Jadi punya modal jangan dihabiskan. Jangan. Pinjam modal di bank pun begitu. Kalian bikin proposal, pinjam uang di bank 200 juta, bisa. Dengan sertifikat tanah bisa, tapi buka usaha yang senilai 100 juta atau mungkin malah 50 juta. Yang 150 kalian jaga untuk pengembangan, untuk proses pelaksanaan, untuk banyak hal sekali yang harus dijaga, harus dieman kalau orang Jawa bilang, tidak boleh dihabiskan seluruhnya. Managing financial efficiently, jadi harus efisien, harus berhemat meskipun kalian in the position of holding a lot of money, jadi di posisi megang banyak uang, kalian tetap harus efisien dalam dalam menggunakan uang tersebut. Managing time effectively, jadi selain kita harus hemat
untuk uang, kita juga harus efektif dalam penggunaan waktu. Jangan lelah, terus sakit, terus masuk rumah sakit, uangnya yang harusnya buat modal malah buat biaya rumah sakit. Ya, never be like that. Jadi itu nggak pernah bagus. Jadi harus bekerja cerdas, jangan bekerja keras. Managing people itu tadi tentang kepemimpinan. Kalian harus bisa memimpin karyawan kalian. Kalian adalah nahkoda di sini, kanan kirinya itu terserah kalian, tapi pimpin dengan baik. Jangan sampai kalian nabrak batu es, gunung es karena tidak tahu bahwa ada gunung es di situ. Jadi ketika ada terlihat sesuatu kendala yang muncul, maka kita harus waspada dan harus segera mencari jalan keluar. Jadi cepat, saya harus belok ke sekian derajat nih, supaya kapal saya nggak nabrak gunung es. Itu harus dari jauh-jauh hari, harus karena kan kalau nahkoda mereka punya teropong, jadi punya daya prediksi untuk masa depan. Dan seperti terjadi pandemi ini, kalian sebagai wirausaha, what should I do in this situation? Jadi apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Itu harusnya sudah terpikir. Kalau suatu saat ada hantaman badai terjadi, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu adalah tugas dari seorang pemimpin. Satisfying customer by providing high quality product. Jadi selalu berikan produk baik itu produk barang maupun jasa yang punya kualitas yang baik. Please, jangan jadi receh, jangan jadi remeh. Jadi kalian harus punya kemampuan untuk memproduksi sebuah usaha yang baik, usaha yang high quality. Karena ketika kualitas kita bagus, orang nggak akan komplain. Ketika kita memberikan pelayanan yang bagus, yang paling ramah, yang paling responsif, yang paling humble atau rendah hati. Jadi kalian tentu akan sangat memberikan kepuasan terhadap pelanggan kalian. How to complete atau knowing how to complete. Jadi kalian harus komplit itu komplit, harus lengkap. Jadi jangan jadi wirausaha yang setengah-setengah. Jangan jadi wirausaha yang tahu hanya 1-2 hal. Kalian harus tahu banyak hal. Jadi makanya jangan malas belajar, jangan malas baca artikel, jangan malas nonton berita. Jadi jangan nonton TikTok aja. Jadi jangan buang-buang waktu lah. Kalau selama masih muda, ketika kalian punya waktu longgar, belajar, baca, atau nonton YouTube pun kan banyak sekali video-video yang inspiratif dari pengusaha-pengusaha yang bisa pecah telur dalam usahanya. Mereka bisa yang dari from zero to hero, itu banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah yang siapa tahu bisa memotivasi kalian untuk menjadi seorang wirausaha yang komplit. Compete with regulation and paperwork. Nah, ketika kita berwirausaha, kita harus mengenal yang namanya hukum dalam kewirausahaan. Jadi apa saja hukum yang mengatur seorang wirausaha, apa saja hukum yang yang harus kita ikuti. Misalnya kita harus pakai izin usaha, kita harus melakukan ini itu, kita harus lapor ke sini situ. Kalau punya usaha kosmetik, saya harus pakai BPOM perizinan ini, saya harus pakai perizinan ini. Atau ketika kita punya produk pangan, kita harus kemana? Kita harus ke MUI untuk ngurus halal foodnya, atau banyak sekali hal. Dan tolong diikuti dengan baik. Jangan jadi pengusaha yang nakal, yang nggak mau ikut aturan pemerintah. Maka kalian akan rugi sendiri ketika usaha besar terus ditutup, dibredel sama polisi. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah, itu tadi kompetensi seorang wirausaha. Itulah tadi kita bicara banyak tentang manfaat kewirausahaan, karakter kewirausahaan, terus tahapan kewirausahaan, dan banyak sekali. Ibu pengen berbagi banyak hal. Nah, untuk tugas, tolong saya pengen kalian kembali ke tipe-tipe seorang wirausaha yang ada di improver, advisor, superstar, artis, visionary, dan lain-lain. Tolong kalian cari apa yang menjadi definisi dari tipe-tipe tersebut, dan nanti dikumpulkan, ditulis dalam Word. Kalau bisa dibentuk yang bagus,
dalam ya being kreatif lah, selalu yang Bu Vini selalu bilang kreatif. Cuma the improver apa sih, terus contohnya apa, terus dibuat yang bagus, yang menarik. Nanti akan Ibu tambahkan untuk penilaian kalian, karena hal ini akan menjadi gambaran buat Bu Vini bahwa apakah kalian cukup kreatif dan inovatif menjadi seorang wirausaha dari cara kalian mengerjakan tugas. Oke, Ibu tunggu tugasnya. Semoga kalian bahagia selalu, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan fisik kalian dengan mengikuti prokes di masa pandemi ini. Jaga kesehatan mental kalian, harus tetap positive thinking dalam kondisi apapun. Juga jaga kesehatan sosial kalian, jangan lupa untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kalian dan berbuat sekecil mungkin untuk yang bisa kalian lakukan untuk mereka. Bantu orang lain yang kesusahan, meskipun mungkin kita sedang tidak dalam kondisi yang baik, tapi itu akan jadi pahala yang sangat baik. Jadi ketika kita dalam ketidakmampuan kita bisa membantu orang lain, maka di situ nilai kita, value kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan akan sempurna. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.